Nah, kita bisa lihat keluarga bidang-bidang gizi di sini. Yang pertama, di baris yang pertama ini, kita bisa lihat strukturnya. Posisi atom-atom atau gizinya ada di pojok-pojok, sehingga ini disebut simple cubic. Nah, untuk simple cubic, dia punya keluarga bidang-bidang gizi yang seperti apa? Ternyata kita bisa membuat sebuah bidang yang horizontal. Untuk contoh yang pertama, ini adalah 010 family of lattice plane. Jadi ini bidang pertama, kedua, ketiga. Di sini kita lihat paralel. Atau kita bisa membuat bidang yang memotong balok ini, tapi bidangnya miring, gitu kan? Ini dia bisa membagi berapa ini? 1, 2, 3, 4 menjadi 4 bagian. Atau kita ubah kemiringan dari bidang itu sehingga potongannya di sini kita lihat lebih kecil, gitu kan? Sehingga membentuk 111 family of lattice plane. Jadi untuk simple cubic kita punya contoh family of lattice plane-nya bidang 0, 10, 110 atau 111. Nah, untuk yang bawah ini adalah BCC. Kenapa kita tahu BCC? Karena selain atom-atom di pojok juga ada atom-atom yang ada di tengah. Nah, kalau untuk BCC dia punya 020. Bedanya dengan 010, kalau 010 dia tidak ada bidang horizontal di tengah ini, di antara ini. Kalau BCC ada. Dan untuk BCC, dia menggunakan 020. Atau dia juga bisa menggunakan bidang yang sama dengan simple cubic, yaitu 110. Ini bisa juga. Tapi untuk BCC dia tidak bisa pakai 010. Jadi 010 ini bukan family of plane dari BCC. Kenapa? Karena kalau kita lihat, kalau 010 kan hanya punya bidang di sini, di tengah, dan di bawah kan. Berarti ada titik isi yang tidak masuk atau tidak dilewati oleh bidang yang kita buat tadi. Jadi 010 bukan termasuk family of plane dari BCC. Oke. Untuk keluarga bidang-bidang gizi itu adalah sebuah set tak hingga dari bidang gizi paralel dan berjarak sama dan terdiri dari semua titik gizi. Kita bisa perhatikan di sini jarak dia paralel, pasti paralel, dan jarak dari sini ke sini dan dari sini ke sini pasti sama. Nah, jika kita mempertimbangkan semua titik di bidang itu sebagai R, sehingga untuk vektor gizi balik hubungan adalah G dot R. G ini adalah vektor gizi resiprok, itu menghasilkan 2pi per M, dengan M adalah sebuah integer. Nah, titik ini akan membentuk satu set tak hingga untuk bidang normal terhadap vektor gizi balik. Nah, jarak minimum antara dua bidang harus memenuhi, ini G, ini jarak R1 dan R2 itu 2pi. Sehingga kita bisa tentukan jarak antara kedua bidang paralel, misal bidang ini dan itu sebesar 2pi per magnitude atau nilai dari vektor G. Nah, untuk memvisualisasikannya, kita bisa visualisasikan dengan gambar berikut. Ini adalah titik 0, titik origin. Kita dari titik origin ini kita punya vektor resiprok atau vektor gizi balik. Nah, ini bidang-bidang yang sudah kita buat tadi, family of lattice plane. Nah, bidang ini pasti tegak lurus dengan vektor G ini. Ini kita umpamakan ini adalah X1 dan ini adalah X2. Nah,
vektor-vektor yang ada di sini pasti memenuhi hukum ini atau rumus ini, di mana di sini R kita bisa ganti dengan X. Nah, untuk bidang pertama itu kita bisa nyatakan dengan G dot X sama dengan 2pi M plus 1, kemudian yang X2 bisa kita nyatakan dengan 2pi M. Jadi kalau kita punya X di atasnya lagi, semisal X0, kita bisa nyatakan 2pi M plus 2, seperti itu. Kita juga bisa mencari magnitudo dari X1 itu 2pi M plus 1 per magnitudo dari G. Nah, bagaimana kita menghitung jarak antar keduanya? Kita bisa dapatkan dari X1 kurangi X2. Ini sama-sama M plus 1, maka kita akan dapatkan bahwa jarak minimum antara dua bidang adalah D sama dengan 2pi per J minimum. Nah, apa itu J minimum? J minimum bisa kita pahami dengan dua gambar berikut. Jadi kalau kita punya J minimum, dia pasti adalah jarak minimum antara dua bidang, di mana semua kisi masuk ke dalam bidang itu. Nah, kalau kita buat jarak yang lebih kecil daripada jarak minimum ini, maka kita bisa lihat di sini ada bidang baru di tengah, tapi bidang baru itu tidak akan mengenai titik kisi. Nah, selain itu, kita juga bisa membuat sebuah indeks untuk sistem kristal yang kita pakai untuk mendapatkan vektor kisi resiprok. Indeks untuk sistem kristal itu disebut indeks Miller. Gimana caranya menentukan indeks Miller? Pertama, kita tentukan dulu titik-titik potong antara bidang yang bersangkutan dengan sumbu-sumbu A1, A2, A3. Kita lihat di sini, ini sumbu A1, ini sumbu A2, dan ini sumbu A3. Nah, bidang segitiga ini kalau kita lihat di A1 dia memotong di angka 2, untuk A2 dia memotong di angka 2, di A3 dia memotong di mana ini? Z sama dengan 3. Nah, setelah kita tahu titik potongnya, kita tentukan kebalikan dari bilangan-bilangan tadi. Nah, tentukan bilangan bulat terkecil yang mempunyai perbandingan yang sama. Nah, nanti perbandingannya ini disebut indeks Miller atau biasa disebut dengan HKL. Oke, kita tentukan tadi titik potongnya ada di 2, A1, 2A2, 3A3. Jadi kita punya 2, 3, 2, dan 3. Setelah itu, kita akan dapatkan resiprokalnya dengan cara membuat kebalikannya 1/2, 1/2, dan 1/3. Kemudian, kita dapatkan indeks Millernya dengan cara mencari bilangan bulat terkecil. Ini kita bisa kalikan dengan 6, sehingga di sini adalah 3,2. Nah, berarti indeks Miller dari bidang yang kita lihat sebelah kiri ini adalah 3,2. Oke, selanjutnya adalah contoh-contoh bidang. Nanti kita cari indeks Millernya sama-sama. Kalau ini kan kita lihat dia memotong di X sama dengan 1. Di sini X sama dengan 1. Kemudian di Z sama Y dia tidak memotong.
Nah, kalau suatu bidang kan dia ini paralel terhadap bidang Z dan Y. Berarti bisa katakan bahwa dia akan memotong di di Y sama dengan tak hingga atau di Z sama dengan tak hingga. Nah, untuk resiproknya, ya kita balik saja satu per tak hingga, dan satu per tak hingga. Jadinya untuk rasio terkecilnya adalah 1,00. Sehingga kita dapatkan indeks Millernya adalah 1,00. Oke, ini kita ada contoh lagi di sini. Untuk X dia memotong di 1, ya kan? Untuk Y dia hanya memotong di Y dan X saja, di Y sama dengan 1. Di sini 1, 1. Untuk Z tak hingga. Kita tentukan kebalikannya dan kita dapatkan 1,10. Nah, ini contoh, satu lagi contoh. Ini dia sama, ini 1 di X, 1 di Y, dan 1 di Z. Maka indeks Millernya sudah pasti 1,11. Kalau ini, dia memotong di setengah X, kemudian 1 Y, tapi dia tidak memotong di Z. Jadi kita bisa katakan di Z itu memotong di titik tak hingga, sehingga kita dapatkan resiprokalnya 1 per setengah berapa? Ya, 2. 1 per 1, 1, dan 1 per tak hingga 0. Berarti indeks Millernya adalah 2,10. Sudah bisa ya bagaimana menentukan indeks Millernya.